Kadang kita nombok mas, kita harus cari modal dulu, kita nggadekkan apa, pinjam kemana buat nombok dagangan. Lah kok ini tahu-tahu muncul atas nama parkir dan belakangnya ada ormas apa, tahu-tahu minta uang. Pusing ya Pak ya. Pusing Jadi, banget mas. Pemirsa, puluhan PKL yang berjualan di kawasan Undip, Peleburan yang ada di Jalan Hayam Wuruk ini mengaku menjadi korban pungutan liar. Mereka baru-baru ini dimintai 20.000 per hari dan itu sangat meresahkan ya bagi PKL hingga membuat mereka akhirnya bersuara. Kali ini saya sudah bersama seorang pedagang juga yang ada di kawasan Undip Peleburan. Kita coba tanyai ya dengan Pak Erwin. Ya, Pak Erwinda ya, Ya, Pak ya. Pak Erwinda. Pak Erwinda jualan apa ini, Pak? Untuk ini saya jualan sebelah. Cuma Ya. kalau pas puasa, saya itu juga buka es degan, mas. Mas Tegan. Ya, di wilayah Undip Peleburan. Itu jualan sebelah aja atau ada yang lain sempolan atau Enggak, sebelah, mas. sebelah ya? Ya, masalahnya kan untuk ini kan saya jualan sebelah. Tadi kemarin-kemarin juga jualan sempolan juga. Sekarang kan udah tak suruh sempolannya tak suruh megang ke adik saya. Jadi saya hanya fokus ke sebelah. Itu sore, malam atau siang atau Sore, mas. sore ya, Pak ya? Iya. Terus yang jenengan alami katanya dimintai uang ya, Pak? Iya, mas. Gimana itu sudah ada beberapa hari pekan kemarin ya, mas. Sudah ada hampir 2 minggu mungkin ini ya. Itu ada seorang juru parkir berinisial SP ya, SPD itu bawa rompi parkir, bawa KTA parkir, dan bawa itu surat tugas parkir. Dia menunjukkan kalau bahwa sekarang itu lahan parkir dikuasai sama yang sekarang itu SPD itu. Nah, dia meminta dengan dasar wong iki nggon parkiranku saiki. Saya minta pada pedagang untuk membayar parkir ke dia dengan angka 20.000 dan beserta ancaman, mas. ancamannya apa, Pak? Ancamannya itu kalau nggak boleh bayar ongkos parkir, nanti tidak boleh jualan di area parkirnya dia. Itu yang di sepanjang Jalan Hayam Wuruk itu ya, Pak ya? Iya, Dari mas. kampus, dari pertigaan. Pertigaan tuh dari pintu gerbang sampai sana itu ke Hayam Wuruk ya, belok kiri. Ya. Nah itu diminta semua, mas. Oh iya, iya, Pak. Ya sebetulnya kemarin saya tanya-tanya pedagang yang ada di Jalan Imam Badjo itu mas, depan Pasar Sarjana. Ya dia mengaku juga diminta sama 20.000-an. Ada berapa itu Pak kira-kira pedagangnya di sana, Pak? Kalau sementara ini saya menurut data atau mas dari paguyuban kita ada 2 paguyuban itu sekitar ada 49 PKL, mas. Itu semuanya diminta ya, Pak? Semua, mas. Semua ya? Iya. Ancamannya juga sama ya, itu Pak ya? Ya sama, mas, ya? sama getak-getak itu, mas. Oh, kalau ngomong wah kayak preman gede itu loh, mas. Contohnya gimana, Pak? Pokoknya gini, bayar 20.000. Sekarang ini bahasa Jawa ya. Saiki lahanku di bulanku wis ora lahane sing lawas. Iki aku di surat tugas sekolah disub dengan surat tugas parkir. Pokoknya kalau nggak bayar besok nggak boleh jualan sini dengan nada tinggi, mas. Gitu. Nah otomatisan teman-teman PKL yang terutama yang cewek ya, ibu-ibu itu takut, mas. Sampai sekarang itu bahasa semenjak ada kejadian itu mah teman kita ibu-ibu itu kayak Mbak Nur, kayak Suros, yang anu tuh mah nggak jualan, mas. Takut, mas. Akhirnya nggak buka ya, nggak jualan ya, Pak ya? Enggak. Oh, Nah dia takut diancam, mas. Dan yang narik itu bukan hanya 1 orang, bahkan rombongan, mas. Ada 4 orang, ada 3 orang. Jadi tiap hari itu pasti ada rombongan. Pakaiannya apa itu, Pak, mereka, Pak, yang datang? Ya pakaiannya kalau SPD itu tetap parkir. Parkir. Ya kalau untuk lainnya tuh ada pakaian bebas. Cuma ada juga pakaian ormas, tapi ormasnya saya tuh belum tahu, mas. Itu Mengakunya ormas gitu ya, Pak? iya. Oh iya, iya, iya. Itu ini Pak, apa namanya, mereka itu
menunjukkan surat itu memang ada harganya, ada tarif retribusi atau mereka yang nyebutin sendiri Pak nilainya? Suratnya itu hanya surat tugas parkir mas, Tugas tapi parkir. tidak sebutin nominal, tidak ada di surat itu. Cuma di SPD itu ngotot terus, bahkan sehari 20.000 ya gitu untuk Harganya? ganti ongkos parkir. Lu pernah ada pedagang ngomong salah satu, lu Pak ini kan suratnya surat parkir, kenapa kok minta PKL? Dan surat parkirnya itu dibaca bapaknya itu hanya lokasinya itu di depan bakul es krim dan angkringan Bogor. Sedangkan yang buat jualan Sampingnya? kan nggak ada Pak. Sampingnya ya Pak? Ya gitu. Ya Pak di juru parkirnya ngotot. Terus pokoknya ini tetap tak boleh parkir biar gitu. Oh berarti yang diminta ini sebenarnya uang parkir, tapi karena di situ ada yang berjualan, akhirnya dimintain sekalian gitu ya Pak? Iya Mas. Dan memang pedagang ini sebelumnya nggak ada ya Pak ya? Diminta Nggak begitu, ada Pak? pungutan, nggak ada Mas. Kecuali pungutan dari Disdak loh Mas, Dinas Perdagangan. Yang resmi itu ya Pak ya? Itu resmi Mas, dan itu ada kartisnya Mas. Itu cuma sehari Rp3.000. Sehari 3.000 Pak. Ya untuk pedagang, untuk angka segitu ya kita enjoy aja ya Mas. Yang penting kita resmi dan tidak doyak Satpol PP, jadi kita tetap bayar terus. Itu kalau 20.000 segitu gimana Pak itu Pak jumlahnya? Terlalu banyak? Wah, lebih banyak lagi tuh Mas. Ya, Ngeri Mas, ini ya terlalu keberatan tuh berat Mas. ya Pak. Jangankan 20.000 Mas, kalau pas nggak hujan berat ya Mas. Apalagi ini kalau malam hujan terus, kita berat lagi tuh Mas. Nombok Mas, kita jualan Mas. Sepi ya Pak ya? Sepi Mas. Kadang kita nombok Mas, kita harus cari modal dulu. Kita gajikan apa, pinjam kemana buat nombok apa dagangan. Lah kok ini tahu-tahu muncul atas nama parkir dan belakangnya ada ormas apa, tahu-tahu minta uang. Pusing ya Pak ya? Pusing Jadi, banget Mas. Modalnya berapa Pak itu Pak? Kalau untuk modal Pak? Nah kalau saya sendiri kan modalnya kan kalau 3 hari tidak laku ya Mas, atau tidak ada keuntungan, itu kita baru dagang itu sekitar 400 atau 500.000 Mas. 400.000 sampai 500.000 untuk Iya. beli bahan buat 3 hari ya? Ya buat memperbarui dagangan Baru Mas. dagangan ya? Buat Ya. nyetok itu ya? Nah, perharinya Pak? Perharinya ya kalau pas kita rame mungkin kita bisa untung ya Mas. Untung sekitar motornya kan sekitar 100. Ya itu kan nanti buat keuntungan kita kan ya buat makan anak istri Ya. gitu Mas. Kebutuhan sehari-hari ya Pak? Ya bulan sehari ntar kita ngumpulin buat bayar listrik rumah, itu luar listrik rumah. Pokoknya kita buat, jadi untung 100 itu wis abot Mas. Oh, udah mentok gitu ya Pak ya? Sudah Mentok, susah Pak. gitu ya Pak ya? Sedangkan kalau dimintai 20.000 lebih ini Wah berat lagi potong Mas. besar gitu ya Pak ya? Bahkan tombok juga ya Pak ya? Nombok Mas, Pernah tombok juga Pak? nombok udah Rugi berarti ya Pak ya? rugi Mas. Itu rugi itu di luar dimintain sudah rugi atau karena dimintain jadi rugi Pak? Ya kalau pas hujan itu kan memang rugi ya Mas. Ya ini udah hujan, udah ada Oknum, oknum Pak ya? sekalian minta atas nama juru parkir, ya udah minta 20.000, ya tambah rugi dong Mas. Oh iya. Dan itu Gitu. sudah berjalan Ya sudah ada berapa hari ya? Ya saya alami sendiri itu hampir 2 minggu Mas. hampir 2 minggu gitu Iya. terus ya Pak ya? Iya, cuma kan setelah ada berita ini kan udah ada nariin lagi itu. Gitu. Itu dirasakan juga sama pedagang lain ya Pak ya? Iya Semuanya Mas. juga ya? Terus Iya. akhirnya jenengan juga sempat mengadu. Ya, saya juga Mengadu. kita sebagai PKL, kita kan juga punya paguyuban Mas. Jadi kita rapat bareng-bareng sama teman-teman, sama pengurus paguyuban. Ya kita mengeluh juga, ayo kode-kode naik piye. Lah kita langsung ke Pak Yanal Petir, LBH itu Pak ya? LBH Mas. Ya, kebetulan kita kan juga bagian dari Pak Yanal Petir. Wong paguyuban kita itu juga penasehatnya hukum itu ya Pak Yanal Petir Mas.
Terus Betul. waktu itu setelah jenengan mengadu itu jenengan sama teman-teman semua ya Pak, sepaguyuban itu mengadu ya datang. Ya, Setelah itu menyampaikan lalu ada tanggapan apa Pak dari Pak Zainal Abidin? ya kita mengadu langsung ke Pak Zainal Abidin, Ya. Pak Zainal Abidin menanggapi langsung, dan kita kan sudah suruh laporan. Ya udah mas, ini ada unsur pidana dong, mending kita laporan ke yang berwajib aja, nanti yang berwajib seperti polisi bisa menindaklanjuti gitu mas, dengan adanya aksi premanisme ini atau pungli mas. Ya, kami juga kemarin sempat konfirmasi ya ke pihak kepolisian, pihak Polrestabes Semarang, mengonfirmasi juga bahwa polisi ini juga akan patroli, akan menjaga kawasan itu, dan jika nantinya kalau sudah ketangkap gitu ya, ketangkap mata ada Iya. peristiwa itu akan ditindak, akan langsung ditindak begitu Pak pelanggarannya. Nah, itu apa namanya? Jenengan juga melihat ada Pak polisi juga Pak katanya Pak. Ya saya juga Ya. dari pihak kita paguyuban juga tahu mas, kalau dari selama surat apa itu dari Polrestabes kalau belum turun untuk penangkapan si pelaku, Ya. kita minta tolong ke Polsek Semarang Ya, Selatan untuk mengirimkan anggotanya ke situ untuk OTT, operasi tangkap tangan mas. Itu. Nah kemarin ya alhamdulillah, jadi dari Polsek Semarang Selatan sudah mengirimkan anggotanya ke situ. Dan kita juga tahu sendiri bahwa sudah ada anggota polisi Semarang Selatan. Gitu mas. Akhirnya sempat berhenti ya Pak ya? Iya berhenti. Mungkin mereka juga tahu tuh mas, si pelaku-pelaku itu kan juga nyimak medsos apa-apa kok Ya. viral, makanya dia berhenti, pada takut mas. Oh ya Pak, itu yang terus pada belum berani buka itu sekarang sudah mulai buka apa masih belum Pak? Untuk kemarin belum, tapi untuk hari ini kan mudah-mudahan udah berani ya mas. Masalahnya kita saling pedagang, saling nyupport mas. Jangan takut, mau kita benar loh, kenapa harus takut, saya bilang gitu. Ada Nah, berapa Pak itu Pak? Yang ada 8 mas kemarin 8 mas. ya? 8 Ya, bar kita kasih semangat lagi teman-teman pedagang itu, ayo bu, ayo pas, jualan lagi. Yang ada apa-apa nanti biar pihak Polsek Semarang Selatan yang menindaklanjuti, wong kita sudah ditungguin sama pihak polisi Semarang Selatan, saya bilang gitu. Lah ini mudah-mudahan malam ini udah pada jualan semua mas. Gitu. Jenengan nanti malam buka juga Pak? Ini saya udah buka. Oh, sudah Cuma buka, kan ya? ini kan saya kan yang jaga kan saudara mas. Saudara. Nah saya sendiri juga punya warung yang ada di perempatan Bangkong, Ya. warung lumpia Pak Wi Ya, ini Pak Wi, toh. ya. Nah saya jaga di sini. Oh, jaga di sini. Ya, jadi yang jaga sebelah saya itu masih saudara. Saudara Ya, tetap berani buka ya Pak ya? buka mas. Ya. Ini Pak, apa namanya? Kedepannya ini Pak, nanti jenengan itu masih ketar-ketir, masih was-was, atau pede aja Pak tetap buka ini, atau menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian? Ya untuk selama ini ya kita juga ketar-ketir tuh mas, belum ada tindak lanjut dari polisian oh ya mas. Maksudnya kan polisi belum menangkap si pelakunya, jadi kan belum ada efek jerah tuh mas. Ya mungkin kalau udah ditangkap, mungkin ada efek jerah lah. Mungkin si pelaku sudah agak berani mengulangi perbuatan kayak gini lagi mas. Oh ya, ya sih Pak. Ya pokoknya untuk kedepannya saya juga minta tolong sama aparat setempat, ya minta tolong supaya kami ini pedagang bisa tenang lagi jualannya, tidak punya rasa takut, punya rasa aman gitu. Ya kan minta tolonglah aparat setempat untuk melindungi kami lah mas. Gitu. Sempat pernah ada cekcok gitu enggak Pak? Atau dibentak-bentak aja? Atau gimana Pak? Cekcok sih ada mas, cuma kan kita kan belum ada sempat video masalah cekcoknya. Cuma kita itu cuma tanya-tanya, loh ini uang apa tuh Pak? Nah kita kan dengan nada santai, kok ada pungutan kayak gini. Nah si pelakunya itu cuma bentak-bentak itu, wah dengan nada tinggi, omongannya kayak gitu ya. Itu ini juga nggak berdampak pada pembeli enggak Pak? Mungkin ada pembeli yang
ikut takut mungkin setelah lihat, atau selama ini masih jalan normal pembelinya Pak? Ya takut toh Mas. Takut ya Pak ya? Jadi gini Mas, untuk dampaknya pembeli itu nanti dampaknya ke PKL juga Mas. Masalah selama ini toh Mas, sekarang jualan kita kan jualan kan ya tahu toh tukang parkirnya siapa, juru parkir sekarang siapa kan tahu. Jadi dampaknya sekarang itu ngeri Mas. Ngerinya gini. Untuk yang dulu ada orang beli Mas, walaupun dinaiki motor, yang dulu tidak pernah menarik. Karena ada orangnya ya. Iya, masalah kan take away lah Ya. atau bungkus. Ya. Nah, ini tidak Mas. Entah itu dimakan di situ atau beli take away atau dibungkus, tetap dimintai Mas. Nah, Motor kita ya, kan Pak? takutnya kan kalau dengan adanya gitu kan nanti jualan kita sepi toh Mas. Oh iya. Gitu. Ya, jadi mikir-mikir ya Pak. Pembeli gak nyaman toh, Jadi Mas. mikir-mikir. Dimintai berapa tahu Pak kalau motor Pak? Ya motor sesuai tarif Mas. Oh, tarif ya 2000. 2000 ya. Cuma kan cara mintanya ya lucu lah Mas. Nggak etis lah. Masa pembeli duduk di motor itu Mas tetap dimintai yo. Ya, kan biasanya itu kan uang titip ya. Kalau parkir kan uang sewa, titip di Nah, situ. nitip tempat ya Mas, Ya. nitip barang apa, Ya. tempat parkir kan, Titip, ini kan ya. tidak diparkir. Itu nggak dititip ya. Berhenti Enggak. aja gitu ya Pak ya. Uang cuma berhenti, Pak dulu kan sudah beli apa, sudah nelpon pedagang. Ya. Bapaknya, Mas atau Mbak, saya itu mau beli, cuma tolong bikinkan dulu, nanti tak ambil. Ya. Nah, setelah itu pembeli datang, padahal kan tidak nyampe berapa Tidak menit titip. lah, nggak ada 1 menit toh. Ya. Kita dia ngambil, juru parkirnya datang. Pernah ada pembeli yang protes ke jenengan misalnya, "Loh Pak, sekarang kok dimintain gitu?" Banyak toh Mas? Banyak. Banyak. Ada ini protes gitu Pak. Ada Mas. Loh, saiki yo wingi aku tuku ning kene dijalui parkir toh Mas. Padahal kan aku ora pernah parkir ning kene. Maksudnya cuma hanya ambil pesanan Makanan, saya, ya. lalu saya pergi. Wong aku belum turun dari motor kok Mas, bilang gitu. Tapi tetap dimintai. Itu efeknya ini enggak Pak? Berkurang enggak Pak pembelinya jenengan dari sebelumnya sampai sekarang? Ada Ya. penurunan? Ya tetap berkurang lah Mas. Berkurang Pak? Nah, Dari berapa sampai berapa Pak? ya berkurangnya untuk sementara ini kan belum kelihatan banyak kelihatan. Mas. Tapi kan Lama-lama. namanya orang ya Mas, kalau ada rumor, ayo aku parkir ning kono, jajan ning kono urung sempat parkir jalui. Ya, jadi mikir-mikir juga ya mau beli di sana kan Pak? Iya Jadi Mas, mikir-mikir. dan nanti efeknya ke kita juga sebagai Ya. pedagang loh Mas. Ya. Ya seharusnya ya saya juga minta tolong sama dinas terkait ya Mas untuk parkiran, dinas perhubungan gitu. Ya. Tolonglah jangan sampai orang-orang kayak gitu itu diberi surat tugas atau diberi wewenang untuk menjadi juru parkir gitu. Kan masih banyak orang yang lebih baik tuh Mas. Ya. Supaya mending dicabut aja itu izinnya Mas. Biar nggak semena-mena Mas. Harapannya itu ya Pak ya, sampai Ya. nanti dicabut izinnya ya Pak ya. Masalahnya kasihan kita toh Mas sebagai pedagang toh Mas. Ya. Pedagang untungnya berapa toh Mas? Hmm. Udah dimintai kayak gitu, Hmm. apa yang beli juga dimintai secara nggak nyaman, otomatis nggak nyaman toh Mas. Hmm. Ya kemarin ya pembeli ya protes ke kita itu Mas, yang saya ceritakan tadi itu. Pak jenengannya aktivitasnya berjualan makanan aja ya Pak ya? Atau Makanan, aktivitas Mas. lain? Makanan aja berarti Iya makanan. murni berusaha ya Pak ya? Iya Murni Mas. usaha. Apa aja Pak? Kalau yang di Hayamuruk itu tadi sebelah ya Pak? Untuk ini sebelah. Namanya Tapi sebelah apa Pak? sebelah belum. Sebelah Belum. ya Pak? Itu Iya. sama tempat es krim itu sampingnya apa? Ya sekitar ya deket lah Mas. Samping kanan. Ya kalau bakul es krim ada begini berarti kanannya Mas. Oh yang ada lapangan itu ya Pak? Lahan Iya kecil itu ya? yang belakangnya ada Oh, iya. lapangan kosong gitu. Oh iya ya, satu deret berarti Pak ya? Iya Mas. Itu sebelah apa biasa gitu atau ada khususnya Pak? Ya sebelah kan sekali gitu Nah, Mas. gitu ya. Dan itu ramai ya Pak ya? Sejauh ini Ya ya, Pak? kalau pas nggak hujan ya lumayan gitu Mas. Terus jenengan buat nambah penghasilan juga usaha di tempat lain ya Pak? Ya jualan lumpia Mas. Rupiah. Iya Ya, lumpia, Pak Win ya? lumpia Pak Win
Semarang, oleh-oleh khas kota Semarang. Yang di perempatan Milo itu ya Pak ya? Bangkong Mas, Bangkong perempatan ya? Bangkong. Bangkong belok kiri ya? Ke Kiri. arah Buban. Ya, kalau dari Jalan Ayani belok kiri, Belok Mas. kiri langsung sampai itu Pak ya? Iya, itu. Oh ya, itu usahanya jenengan ya Pak ya? Iya, Mas. Ya, ya biar ini ya Pak ya, apa namanya, biar jadi perhatian juga ini, biar usahanya jenengan dan teman-teman pedagang ini juga semakin lancar, aman ya. Iya, Jenengan Mas. juga mudah-mudahan bisa semakin laris gitu ya Pak ya. Amin, Mas. Ya, ini setidaknya kami juga ada Pak Zainal Petri juga ikut mengawal, ya, Iya, Mas. mudah-mudahan bisa ikut lancar. Mungkin statement terakhir Pak, jenengan ada keinginan apa, walaupun tadi sudah disebutkan, mungkin ada keinginan ke depannya Pak? Ya, keinginan kita Mungkin supaya misalnya pemerintah bisa bangun apa tempat khusus gitu, jadi apa namanya, ada kayak tempat UMKM khusus misalnya di situ Iya, atau Mas. gimana gitu, atau bikin wadah sendiri khusus. ya harapan kita itu ya ke depannya PKL supaya lebih perhatikan ya Mas, Ya. karena kita kan juga cari makan secara mandiri ya. Ya. Dan kita juga tidak minta pemerintah untuk ya apa anggaran APBD dan segalanya, tidak. Kita hanya ingin jualan kita itu aman, tentram gitu Mas. Ya syukur-syukur itu nanti ada batas-batas wilayah Mas, dari umpama ya di jalan raya ini toh yang selama ini kita tempati, paling enggak ya ada batas parkirnya di mana, batas jualannya di mana. Jadi nanti kita tidak runcah ya Mas, maksudnya wong itu izinnya parkir sekian. Nah, betulnya Disdak ya juga ngomong, "Loh Mas, dodolanmu ki sekian sampai sekian." Ya. Jadi kalau sebelah sana ada tempat parkir. Ya sebenarnya gitu. Oh ya, harus ada aturan dan regulasi yang jelas gitu ya, imbauan yang jelas gitu ya Pak ya. Nggak kayak gini lah, maksudnya tumpang tindih Mas, nah gitu. Ya. Ya udah Pak, mudah-mudahan dengan nanti usahanya semakin lancar dan aman ya Pak, buat teman-teman pedagang lainnya juga. Amin. Ya teman-teman, itu tadi pemirsa keterangan dan curhatan dari seorang pedagang PKL di peleburan. Kita kawal terus dan kita nanti update lagi kelanjutannya seperti apa. Mudah-mudahan para pedagang ini bisa terus berjualan dengan aman, memutar perekonomian, memajukan perekonomian di Kota Semarang ini untuk wilayah agar semakin maju. Terima kasih sudah menonton dari Saksi Kata. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.